Baduy merupakan sebuah wilayah adat yang terletak di Desa Kanikes, Kecamatan Luidemar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di tempat ini hidup masyarakat adat Baduy, sebuah komunitas yang masih menjaga tradisi leluhur dan menjalankan kehidupan berdasarkan aturan adat yang ketat. Di antara rumah-rumah bambu yang berdiri sederhana, menjadi saksi dari kehidupan yang berjalan dengan cara yang berbeda. Namun, di balik aktivitas sederhana ini, terdapat aturan adat yang mengatur cara mereka hidup. Hal ini termasuk dalam cara anak-anak belajar. Jadi alhamdulillah kami bisa sampai hari ini kami bisa mempertahankan adat istiadat kami. Sampai hari ini di Baduy ini tidak ada yang sekolah, kalau yang masih tetap tinggal di Baduy. Pendidikan Baduy pun masih mengikuti adat. Tidak ada gedung sekolah, papan tulis, ataupun buku pelajaran. Namun, anak-anak di sini tetap belajar dengan cara yang berbeda. Jadi belajar ini kadang-kadang kami dari teman, terus kami dari orang tua juga gitu kan. Itu mempelajari itu misalkan belajar baca tulis ya. Kalau belajar baca tulis berarti kayak yang biasa nulis. Kalau untuk nulis itu tulisan itu dari luar semua kan. Yang tradisi tulis itu orang luar. Berarti kami mungkin ada teman-teman kami belajar gitu kan. Itu kan untuk ilmu tambahan. Kalau untuk belajar kami bisa mempelajari dari hati ke hati gitu kan. Kalau untuk itu soalnya kami tidak benar-benar membutuhkan tulisan, tapi yang kami butuhkan lisan. Mereka belajar dari alam, dari kehidupan sehari-hari, dan dari orang tua mereka sendiri. Proses ini berlangsung sejak mereka masih kecil dan terus berlanjut seiring bertambahnya usia. Pembelajaran ini tidak terjadi di satu tempat saja, melainkan setiap ruang dalam kehidupan mereka menjadi bagian dari proses belajar. Rumah menjadi tempat pembelajaran yang penting bagi anak perempuan. Anak perempuan belajar dari ibu mereka, mengikuti peran yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mereka belajar dari aktivitas yang dilakukan setiap hari, membantu orang tua di rumah, dan perlahan mereka memahami perannya. Setiap harinya, anak perempuan belajar memasak bersama sang ibu, mulai dari memasak nasi hingga lauk pauk. Dengan sabar, ibu pun mengajarkan anak perempuan mereka memasak. Seperti hari ini, Lina terlihat sedang membantu ibunya memasak untuk perbekalan ayah dan adik di ladang. Masyarakat Baduy memahami peran mereka dalam keluarga dan lingkungannya dari aktivitas harian yang mereka pelajari. Lina di umur 7 tahunan ya bisa diajarkan masak. Di kampung kudu bisa masak. Bisa masak bisa ditinggalkan ke ladang, kak ko ambo bisa masak itu diajarkan tidak tikeneh mati. Paling ngejon, harus cai, nyambel, gitu doang kali ini. Ti napi beas, kan isikan, kan kudu diisikan helan, meme diisikan itu ditapi hela beasna. Jadi karak bisa dikejokkan. Isuk-isuk yang sore-sore masakna. Ayo bisa mental masak di dapur. Di umur 7 tahun. Ayo rasanya masak pedo, baik. Lina senang kalau mantin ambu masak. Proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di rumah, melainkan juga terjadi di ladang. Ladang tak lepas menjadi ruang belajar bagi anak laki-laki. Mereka belajar mengenal tanah, tanaman, dan musim.
Seperti hari ini, sebelum menuju ke ladang, Dira dan Ayah mengambil air nira yang akan diolah menjadi bahan pembuatan gula aren untuk dijual. Sesampainya di ladang, Dira membantu Ayah membersihkan rumput liar di tanaman kencur. Rata-rata ke ladang eta biasanya kami jam setengah 7 geng geus mulai beraktivitas mulai ke ladang. Memang dari sejak bayi pun anak kecil eta diajak ke ladang dibawa ya. Cuman dari mulai jam maksudnya umuran 7 tahun itu kan udah mulai bisa lempang, bisa ikut orang tua anak ke ladang. Nah, jadi dari situlah mulai ilu jadi si anak laki-laki eta dia mempelajari ayahna gitu. Nu diajarkeun nama anak laki-laki ya melihat ayahnya gitu, terus aktivitas ayahnya biasanya lamun mulai pembukaan lahan eta kan nyacar. Cuman kami ente mengizinkan untuk mantuan nyacar sih, soalnya eta kan pagawean berat oge nyacar. Paling ngajakna nanam kencurna eta kan udah mulai bisa dikerjakan anak kecil gitu. Anak-anak kami ataupun anak baduy eta kaharepkeunana supaya bisa dan nyaho ka pagawean di Baduy nu layak jeung teu layak nu diwariskan ku nenek moyang kami. Jawa nyatu jeung tanah nyokot ieu nyokot tanah. Bantuin ayah melak cikur, melak cau. Nyacar gang gati. Biasanya Dira ilu jeung ayah jam 7. Kegiatan di ladang tidak hanya sekedar membersihkan tanaman liar saja, tapi mereka juga mencari kayu bakar yang akan dibawa pulang untuk kebutuhan masak di rumah. Diajar nino nak. Tidak hanya memasak, anak perempuan Baduy juga mempelajari keterampilan lain yang menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Salah satu keterampilan yang diajarkan adalah menenun. Kauma, caranya kauma. Kalau untuk hari luang itu nenun. Umur 7 tahun linang ya diajarkan anak. Eta mah geus kebiasaan urang iya menurang Baduy. Aing umurna 10 tahun, diajarkan ku ambu ninun umurna 7 tahun. Ari nenin mah gak aya nu susah sih. Dengan perlahan, ibu mengajarkan satu persatu langkah menenun kepada anak perempuannya. Kegiatan menenun menjadi bagian dari keseharian mereka. Seiring bertambahnya usia, peran mereka pun mulai berbeda.
sebalik untuk Jami. Ambo ayang jangan dia kalau sebalik ke Jami. Oh, Lina lagi belajar nenun sama Ambu. Ambo ayang dekaran halan yang betul bersibira. Bira ayang kata-kata yang Ngapain tuh? makan Hmm. makan kue. Tahu ini enggak? Lina yang kayak gini. Ini Terus bersana. betul. Pendidikan Baduy melalui media luar yang formal seperti buku tidak diperbolehkan dalam budaya Baduy. Namun, beberapa media seperti tulisan pada kemasan produk masih diperbolehkan. Tentunya dengan tetap memperhatikan batasan adat yang berlaku. Pada akhirnya, rasa ingin tahu tetap tumbuh meski dalam batasan adat. Orang Baduy, anak-anak Baduynya mungkin ayah nu bisa, ayah oge nu teu bisa gitu. Tapi si kami ya memang mungkin sedikit mempelajari gitu. Soal bisa baca atau enggak. Belajar mah memang ya orang Baduy mah untuk sekolahnya, untuk sekolah secara formal gitu mungkin. Tetapi kami ya morengge belajar di biasa nama sih di bekas-bekas makanan seperti kue, terus naon gitu misalnya makan rotinya gitu. Jadi kalau baca udah nyampe 70% bisa baca, soalnya itu kan belajar membaca itu bukan sehari sekolah gitu kan. Itu yang dia haruskan belajar. Mempelajari itu dari awalnya. Yang penting ada huruf, dari kemasan aja kan ada huruf. Misalkan ada penawaran dari pemerintah sekolah, tapi kami tetap bertahan tidak sekolah, dan sering gitu terjadi penawaran pemerintah ke kami tolak. Soalnya kami harus bisa mengikuti adat istiadat kami bertahan sampai akhir zaman. Bagi anak-anak Baduy, belajar tidak selalu berada di ruang kelas. Mereka belajar dari alam, kehidupan sehari-hari, dan orang tua mereka. Kalau di sekolah kan belajarnya ke sekolah itu bawa buku dan bawa pulpen. Kalau di Baduy belajar itu di ladang bawa golok. Jadi kalau dibandingkan bisa disamakan, belajar itu orang Baduy ladang saya sebagai buku, golok sebagai pulpen. Di luar Baduy, pendidikan sering diukur dari angka, nilai, dan pencapaian. Namun di Baduy, belajar memiliki makna yang berbeda. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga tentang menghargai adat istiadat dan menjaga keseimbangan alam. Bukan tentang seberapa jauh mereka melangkah, tetapi bagaimana mereka tetap berpijak. Di tengah perubahan zaman, masyarakat Baduy menunjukkan bahwa belajar tidak selalu berarti meninggalkan apa yang telah dimiliki.